Nangka muda di sayur atau di oseng mah diolah bagaimanapun tetap enak, ya kan? Jadi apapun cara masaknya pasti enak. Tapi pernahkah Anda mengoseng nangka muda dengan cara seperti ini? Oseng nangka muda tanpa santan. Pernah nggak? Coba lihat di video ini. Coba lihat di video ini. Hasilnya. Bedakan deh sama yang pernah Anda lakukan dalam membuat oseng nangka muda. Bedakan dengan cara premen yang satu ini pasti. Mantap. Oke, yuk lanjutkan bagaimana proses cara pembuatan oseng nangka muda yang tanpa santan yang sungguh nikmat, mantap dan mantul. Oke, yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita mencuci nangkanya. Nangka yang kita potong-potong, ini saya nggak potong-potong nangka. Saya beli di pasar udah dalam keadaan dan diporsiin gini ya, 3 plastik. Jadi kita langsung bawa pastinya, kita cuci di keran, kita guyur di keran, kita remes-remes di air keran yang ngalir. Oke, ini namanya nangka tok. Artinya nangka aja gitu loh, maksudnya. Oke, nangka kita cuci bersih, guyur sama lalu kita tiriskan dan kita siapkan bumbu-bumbu seperti berikut ini. Oke, kita siapkan bumbu yang hendak mau di blender. Kita blender bumbu dulu, yaitu 7 bawang putih, 10 bawang merah, dan 20 biji cabai rawit. Oke, kita main biji-bijian aja ya, jangan fisik, jangan buah, jangan apa, kita main bijian aja. Dan 1 keping terasi. Oke, ini terasi ini populer kok se-Indonesia ini, terasi yang apa namanya, yang ketengan itu loh. Yang saksetan ketengan itu kita kasih 1 keping. Ini untuk terasi ini opsional ya. Mau pakai terasi bagus banget, mau nggak pakai terasi juga bagus banget. Yang jelas menurut selera Anda. Oke. Kalau nggak pakai terasi, boleh diganti dengan ebi. Oke, ebinya tapi direndam dulu dengan air panas, baru disaring dan masukkan ke dalam blender. Oke. Yuk kita langsung blender. Untuk memblendernya gunakan minyak makan ya. Minyak makan yang masih bagus, yang masih baru, belum dipakai untuk menggoreng apapun, belum digunakan untuk apapun. Jadi blendernya menggunakan minyak makan. Oke, lakukan ini dulu ya. Agar benar-benar tercipta sebuah rasa yang benar-benar nikmat dan menggugah selera. Oke, bahan yang baru saja di blender, lakukan pengosengan. Untuk tahap berikutnya, lakukan pengosengan. Dioseng-oseng, digoseng-goseng, goseng-goseng. Oke, nanti kita diberi bumbu. Bumbunya adalah seperti ini. Bumbunya adalah 1 sendok teh garam halus, 1 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh kaldu bubuk jamur, dan 1 sendok makan bon cabe. Ditambah 1 sendok teh gula pasir dan gula jawa secukupnya, atau dikit aja gula jawanya, sepucuk sendok teh. Ini gula jawa ini adalah opsional. Jadi kalau gula pasirnya ini wajib. Kalau gula jawa opsional. Karena kenapa? Karena kita akan ngimbangi antara rasa manis, gurih, pedas. Pokoknya mantap deh. Yuk kita lanjutkan. Lakukan pengosengan sampai benar-benar merata dan meresap, terikat semua dalam satu rasa yang mantap pokoknya. Oke, setelah itu kita matikan kompornya dan kita pindahkan ke tempat yang telah disediakan. Kalau belum disediakan,
tekan tombol 008. Oke. Sebelum dipindahkan ke tempat lain atau tempat yang telah disediakan, kita beri dulu bon cabai. Jadi bon cabainya kita kasih yang terakhir-terakhir aja. Karena apa? Biar pedasnya itu terasa banget, tidak ada nyusut ya. Karena bon cabai itu kalau kita masak dengan api yang panas banget kelamaan, itu pedasnya itu nyusut. Jadi kita kasih bon cabai yang belakangan-belakangan aja. Sebelum dipindah ke tempat, kita beri bon cabai, lalu kita oseng-oseng hingga merata, dan baru pindahkan ke tempat. Dalam pencampuran bon cabai ini, apinya telah dimatikan terlebih dahulu. Api kompornya dimatikan. Oke. Nah, ini yang baru saja kita oseng ini namanya sambal oseng. Tahap pertama ini kita namakan pembuatan sambal oseng untuk oseng nangka tanpa santan. Yuk kita lanjutkan berikutnya. Oke, kita masak dulu air sebanyak 200 ml. Ini air ini kita juga gunakan air yang mantan ya, mantan. Mantan buat blender bubuk tadi. Kalau bekas kayaknya gimana gitu ya, makanan yang bekas. Kita guyur pakai air, kita beri air 200 ml. Oke. Jadi bumbu yang tadi menempel pada tabung blender kita gunakan, kita bersihkan dengan air dan kita tuangkan ke dalam wajan. Kita panaskan apinya sampai benar-benar mendidih dan diberi bumbu. Bumbunya apa? Yuk kita lihat. Bumbunya adalah seperti ini. Air 200 ml yang telah kita masukkan ke wajan, dan 1 sendok makan garam halus, setengah sendok makan kaldu jamur bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 1 bungkus roiko ayam, 1 sendok teh bubuk kunyit, 1 sendok makan oyster, 1 sendok teh gula pasir, 5 sendok makan kecap manis. Dan ini untuk 1 sendok teh gula pasir dan 5 sendok makan kecap manis, ini kita memberinya pada akhir. Jadi nggak berbarengan sama yang tadi awal tadi. Jadi memberikannya di akhir setelah osengannya, setelah nangkanya ini hampir matang, baru kita kasih kecap dan gula pasir. Dan ini diberi cabai rawit ya. Cabai rawit ini opsional. Ini kan kalau ada yang suka manis pedas keletus kan, umum itu ada yang suka pedas keletus, artinya meskipun udah pedas tapi kalau nggak ada cabai rawitnya kurang mantap. Oke, jadi kita beri cabai rawit itu opsional, boleh diberi boleh tidak. Oke, itulah bumbu-bumbu untuk pengosengan nangka muda tanpa santan. Oke, kita oseng sampai matang ya. Kita kan kalau sampai airnya menyusut. Ini kalau airnya udah menyusut. Kalau airnya sudah menyusut tapi belum matang, kita tambahkan air lagi. Caranya tambahkan air panas, jangan air dingin. Jadi air panas kita tambahkan sedikit aja, sedikit. Oseng lagi, tambahkan dikit lagi, nyusut lagi, oseng lagi, tambahkan dikit, dioseng, nyusut lagi, tambah lagi sampai benar-benar nangka mudanya ini matang dan tidak keras. Oke. Nah, itu adalah proses tahap kedua, yaitu kita mematangkan, kita bikin matang nangka mudanya. Nangka muda dioseng-oseng supaya matang. Oke, good. Lanjut. Ini yang harus dilakukan ketika nangka sudah matang dalam proses pengosengan. Bila nangka sudah matang, kita langsung campurkan sambal oseng tadi yang telah kita selesaikan.
kita bereskan. Sambal tadi kita campurkan langsung ke dalam nangka oseng yang telah matang. Kita aduk-aduk sampai merata. Oke, kalau sudah merata, baru kita angkat dan siap untuk disajikan. Hahaha, gampang dan mudah kan? Tapi butuh proses. Oke, yuk dilanjut. Selamat menduplikasikan dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kesilapan. Dan Bro Amin akan kembali dengan tayangan kuliner-kuliner berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner.